Selamat sore teman-teman, sahabat semua, berjumpa kembali dengan channel saya. Semoga saya temu Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Nah, di video kali ini kembali saya akan memberikan tutorial tentang laporan SPT tahunan, yang mana pada bulan ini, yaitu tanggal 30 April 2024, untuk wajib pajak badan sudah akan berakhir. Jadi teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan laporan SPT tahunan wajib pajak badannya, khususnya buat teman-teman yang ingin melakukan kompensasi kerugian fiskal, dimana mungkin pada tahun ini, tahun 2023, sudah memperoleh laba, sedangkan di tahun sebelumnya mengalami kerugian karena adanya wabah pandemi COVID. Jadi tetaplah di channel saya ini sampai selesai. Terima kasih masih tetap di channel saya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja menuju lembar e-form yang mana sebelumnya harus di-download agar bisa membuat laporan SPT tahunan secara online melalui DJP online tentunya. Oke, kita akan langsung saja menuju e-form. Nah, ini dia teman-teman contoh e-form 1771 untuk SPT wajib pajak badan tahun 2023 yang dalam bentuk PDF, yang mana untuk membuka dan mengeditnya harus memasang aplikasi atau menginstal aplikasi Adobe Reader DC. Oke, kita akan langsung saja menuju bagian bawah. Nah, di sini sudah terlihat penghasilan neto fiskal untuk tahun pajak 2023 yaitu 102 juta sekian. Ini merupakan angka otomatis yang muncul dari lampiran-lampiran e-form ini, baik itu lampiran 1 sampai lampiran 6. Kemudian di bagian bawah yaitu kompensasi kerugian fiskal yang juga angkanya ini muncul dari perhitungan kompensasi kerugian fiskal di lampiran khusus 2A kolom 8. Jadi di sini sudah terlihat penghasilan kena pajaknya adalah nihil karena keuntungan neto fiskal di tahun pajak 2023-nya dipakai untuk kompensasi kerugian di tahun-tahun sebelumnya. Oke, bagaimana sih cara pengisian lampiran khusus 2A-nya sehingga bisa muncul di bagian ini? Mari kita lihat. Untuk bisa masuk ke bagian lampiran khusus 2A, kita klik di bagian menu ini, pilih lampiran khusus 2A, kemudian klik buka. Nah, ini secara otomatis menuju bagian formulir khusus 2A, yaitu perhitungan kompensasi kerugian fiskal tahun pajak 2023. Kita lihat di bagian bawah. Nah, di sini sudah terlihat bahwa perusahaan ini mengalami kerugian sejak pandemi COVID, yaitu tahun 2020 mengalami kerugian neto fiskal 500 juta, kemudian tahun 2021 masih juga mengalami kerugian neto fiskal 200 juta rupiah. Kemudian baru tahun 2022 sudah membaik, sudah mengalami keuntungan neto fiskal yaitu 150 juta rupiah. Kemudian kembali tahun 2023 mengalami keuntungan 102 juta sekian. Nah, untuk perhitungan kerugian kompensasi kerugian neto fiskalnya bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Ini keuntungan neto fiskal tahun 2022 kemudian dikompensasikan di sini. Kita lihat di bagian kolom 2022 150 juta rupiah. Jadi ini sama, ini angkanya sama sehingga PKP atau penghasilan kena pajaknya nihil. Kemudian di tahun 2023 juga
keuntungan fiskalnya dipakai untuk kompensasi kerugian fiskal di tahun 2023 tahun pajak ini, yaitu 102 juta sekian. Jadi ini total dari kompensasi kerugian fiskal yaitu sejumlah 252 sekian juta sekian. Dari total kerugian fiskal yaitu 700 juta rupiah. Dan perlu juga diketahui bahwa untuk kompensasi kerugian fiskal ini hanya berlaku sampai 5 tahun ke depan ya teman-teman. Jadi jika tahun 2020 mengalami kerugian fiskal, maka bisa dikompensasikan hanya sampai tahun 2025 saja. Oke, mari kita lihat kembali ke SPT Induk. Nah, di sini sudah terlihat teman-teman, jika memang sudah pengisian SPT kita sudah benar, silakan masuk ke bagian induk lanjutan, lalu paling kanan ada tombol kirim, silakan klik kirim. Oke, itu saja tips singkat dari saya, tutorial mengenai cara perhitungan kompensasi kerugian fiskal hari ini, semoga bermanfaat.